assalamualaikum guys. Welcome to our video. Kenalin aku Berlin. Aku Ara. Aku Almas. Kamu kenapa sih Al? Fokus dong. Ini kan lagi bikin vlog nih, seneng-seneng gitu. Maaf, aku agak ini sering banyak pikiran. Duh, gimana dong? Yaudah nggak apa-apa. Kita bahas aja juga di vlog ini tentang overthinking. Boleh. Let's go. Nah guys, aku mau nanya nih kalian, pernah gak sih kalian ngerasa overthinking, stres, galau, yang sampai ngeganggu aktivitas kalian sehari-hari? Coba komen ya, kita sharing bareng-bareng. Ya benar, kita sharing bareng-bareng. Nah, tanpa kita sadar, hal kecil aja bisa bikin kita pikiran terus ya. Iya, apalagi kalau malam lagi sendiri, suasana ini, sunyi, langsung deh pikiran muncul. Bener banget, jadi hal-hal yang udah lewat itu kita kepikiran terus. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian sendiri gimana sih caranya ngadepin kalau lagi overthinking itu? Kalau pribadi sih, yang buat ngilangin ya, kalau aku biasanya tuh nulis di note itu sih. Bagus tuh kalau dengan kita cerita-cerita orang, juga cerita juga sih. Nah, jadi buat kalian yang nonton juga kalau lagi overthinking, gak apa-apa banget kok. Kita semua pasti pernah ngerasain kalau lagi overthinking. Nah, aku mau nanya, sebenarnya apa sih yang bikin kita itu merasa overthinking? Nah, kalau menurut aku ya, overthinking itu bisa jadi kayak kebiasaan. Jadi padahal masalahnya cuma kecil, tapi kita besar-besarin karena kita tuh pikiran ke depannya mau bagaimana. Nah, betul apa kata Ara. Selain itu, kadang kita juga overthinking karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan tidak tahu hal yang belum tentu terjadi. Kayak kita tuh bikin skenario sendiri di kepala yang sebenarnya kenyataannya itu belum tentu seperti itu. Iya ya, apalagi sebenarnya kita tuh belum mulai apa-apa, tapi kita udah mikir gagal duluan. Nah, itu sering banget kejadian. Apalagi pas kita lagi ngerasa nggak percaya diri. Nah, makanya penting banget buat kita punya resilience. Jadi biar walaupun ada masalah, kita nggak langsung jatuh dan nggak langsung nyalahin diri sendiri. Setuju. Dan yang gak kalah pentingnya lagi adalah ridho. Kadang kalau kita tuh udah usaha semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya belum sesuai harapan kita. Nah, di titik itu ridho bikin kita itu jadi lebih menerima dengan apa, tapi jadi lebih tenang. Dan kita tuh gak kepikiran terus dengan kata-kata atau diteror dengan kata-kata. Harusnya tuh aku bisa lebih dari ini, lebih dari itu. Harusnya aku bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Jadi, overthinking itu sering muncul pas kita nggak punya cukup ruang untuk terima keadaan. Bisa jadi karena kita lagi nggak percaya diri, atau kita terlalu mikirin omongan banyak orang, dan nggak mau menerima kenyataan yang hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul banget, makanya penting buat kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Biar kita tahu bahwa semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa saling support dan bantu. Setuju. Jadi buat teman-teman nih yang lagi pada nonton dan pas kamu lagi overthinking, coba deh kalian tarik nafas, tenangin diri kalian, dan ingat resilience dan ridho. Mereka itu adalah dua keutamaan atau dua kunci untuk kita bisa bangkit dari rasa overthinking atau biar nggak terlalu kepikiran sama overthinking terus. Nah, jangan lupa juga buat nyeritain ke orang yang kalian percaya, karena sebenarnya kita itu cuma butuh didengerin, bukan langsung dikasih solusi gitu aja. Kalau kalian juga punya pengalaman yang serupa, boleh nih sharing di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Jadi sebenarnya overthinking itu sifatnya manusiawi banget. Tapi kalau misalnya overthinking ini terus-terus muncul di pikiran kita, ini bakal ganggu banget bagi kesehatan mental kita, teman-teman. Nah, betul banget. Makanya kita juga penting nih guys untuk istirahatin pikiran, bukan cuma istirahatin badan ya. Karena dalam Islam juga kita diajarin untuk jaga kesehatan jasmani dan rohani. Coba deh kalian istirahat yang cukup, zikir, atau kalian memilih untuk curhat ke Allah lewat doa, karena hati juga butuh refreshing guys. Betul banget. Jadi beban itu jangan kita pendam sendiri. Hati kita itu tempatnya iman, bukan untuk penampungan masalah di dunia. Iya, dalam Al-Quran juga udah disebutin, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kalian bisa jadi tenang, teman-teman. Iya, setuju banget. Soalnya makin kita pendam sendiri, makin riwah di pikiran. Nah, daripada kita jadi overthinker, mendingan kita jadi overchiller. Bikin hati adem dan hidup juga jadi santuy. Nah, santuy itu bukan berarti pasrah tanpa usaha ya teman-teman. Justru makin lega kita, makin gampang juga cara kita menyelesaikan masalah. Tetap usaha, tetap doa, dan tahu kapan harus melepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Intinya, gak semua itu harus dipikirin terus-menerus guys. Kadang kita itu cuma butuh jeda, nafas, dan yakin kalau semua hal itu udah ada yang ngatur. Nah, jadi dari obrolan ini semoga bisa jadi pengingat ya buat kita semua untuk nggak mikirin hal-hal yang seharusnya kita itu nggak pikirin. Dan kalau kalian suka sama obrolan yang kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang overthinkingnya itu udah level nasional. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Overthinking minggat, bahagia didapat. Bye-bye.